Kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara 3 tersangka klaster 2, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ke Kejaksaan pada Senin 12 Januari 2026. Pelimpahan dilakukan setelah proses pemberkasan dinyatakan selesai. Sebelumnya, penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga telah melakukan gelar perkara khusus terkait penanganan kasus tersebut. Gelar perkara khusus itu menjadi dasar percepatan pemberkasan seluruh klaster perkara. Dalam gelar perkara khusus pada 15 Desember lalu, tidak lagi terdapat perdebatan substantif terkait ijazah. Saat ini penyidik masih menunggu hasil evaluasi dari jaksa peneliti. Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan naik ke tahap penuntutan, akankah proses hukum ini benar-benar memberi titik terang atas polemik ijazah Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang tadi Maria bilang bahwa kita lagi-lagi memasuki babak baru lagi, di mana memang berkasnya katanya sudah dipersiapkan dan juga akan diberikan ke kejaksaan. Lalu bagaimana sebenarnya jalan dari kasus ini? Apakah memang sudah siap semuanya untuk menuju ke persidangan, dan juga publik juga akan, kemarin sudah ada keputusan juga untuk bahwa ijazah ini boleh dilihat oleh publik. Oh iya, gitu ya, yang dari Majelis Komisi Informasi kan. Ya. Lagi belakang ini udah tahun baru nih, ini udah lewat tahun nih, 2026 nih ya. Bagaimana kemudian kelanjutannya, kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di sini, ada Bang Ahmad Hosnudin, ada Bang Rifai Kusumanegara, dan juga ada Prof. Supaji Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya langsung ke Bang Gozi deh. Bang Gozi, sudah ada informasi belum sih bahwa berkasnya sebenarnya sudah masuk tahap 1 begitu? Ya, informasi yang kami terima itu ya dari media, karena memang ini kan prosedur yang biasa saja. Tahap 1 itu kan baru pelimpahan berkas dari penyidik kepada jaksa yang nanti akan diteliti lebih lanjut. Kan ada 2 istilah ya, tahap 1, tahap 2. Kecuali kalau sudah tahap 2, itu pelimpahan berkas berikut tersangkanya, nah itu sudah ada indikasi sebentar lagi akan proses persidangan. Kan ini baru tahap 1. Saya kira memang ini penting bagian dari prosedur karena ada 2 hal ya yang penting. Pertama dari sisi hukum acara, yang kedua dari sisi substansinya. Karena di 2026 ini kan 2 rezim undang-undang berlaku secara bersamaan. KUHP-nya ya, Undang-Undang Nomor 20/2025 berlaku per 2 Januari. Sementara KUHP-nya Undang-Undang Nomor 1 2023 3 tahun ada jeda dan juga berlaku per 2 Januari. Saya kira memang nanti akan penting di sini untuk diberi petunjuk lebih lanjut. Pertama terkait hukum acaranya, apa saja yang harus dilengkapi, karena prosedur acara yang baru kan ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya kemarin memang ada yang mengajukan restoratif justice, tentu penyelesaiannya kan harus dengan penyelesaian KUHP yang baru. Yang kedua dari sisi substansi hukum materialnya, pasal-pasal 310, 311 KUHP, juga 160 KUHP kan sudah tidak relevan digunakan. Pasti akan ada petunjuk dari jaksa untuk menerapkan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHP yang baru dengan ketentuan tentu saja harus diambil yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Dan saya kira nanti pada tahap selanjutnya ketika ada panggilan kepada kami pasti akan ada semacam bridging terhadap pasal-pasal baru apa yang akan diterapkan oleh penyidik terhadap kasus ini. Karena tentu saja tidak mungkin tetapi gunakan 310, 311 karena itu sudah tidak berlaku, karena yang berlaku adalah KUHP yang baru. Tapi di luar itu saya kira ini menarik ya, karena menariknya begini. Dalam konteks secara material justru dalam waktu yang bersamaan ada 2 peristiwa yang penting untuk kita soroti. Pertama tadi sudah di-spill Komisi Informasi Publik yang justru menegaskan bahwa memang dokumen itu dokumen publik. Artinya dalih yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan orang meminta dan tidak ada kewajiban diberikan informasi itu kepada publik menjadi terdelegitimasi, karena keputusan informasi publik, Komisi Informasi Publik menegaskan bahwa dokumen ijazah saudara Joko Widodo itu masuk kategori dokumen publik, sehingga memerintahkan kepada termohon yang dimohonkan itu untuk memberikan salinan dokumen publik itu kepada pemohon. Yang kedua yang menarik adalah proses gugatan citizen lawsuit di Surakarta. Di situ yang menarik adalah ternyata sudah dihadirkan ijazah asli sebagai dasar gugatan dari penggugat terhadap saudara Joko Widodo, dan juga dihadirkan satu saksi yang menarik menurut saya adalah mantan Wakapolri, ya Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugrosino, yang di sana
beliau selaku saksi fakta menjelaskan bahwa beliau sendiri punya pengalaman, punya foto ketika kecil SD, SMP, SMA, dan itu mirip dengan foto beliau ketika punya ijazah yang lebih tinggi di atasnya. Sementara memang walaupun beliau tidak melihat langsung, beliau sudah melihat berbagai media sudah mengabarkan ijazah itu, dan saya tegaskan bahwa ijazah itu juga tidak beda dengan apa yang sudah diupload oleh Dian Sandi, bahwa ijazah yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo sebagaimana yang sudah diperlihatkan kepada para tersangka juga kami kuasa hukumnya pada proses gelar perkara khusus itu adalah tak lain adalah ijazah dengan foto yang sudah diketahui publik adalah foto seorang laki-laki punya kumis tipis, punya kacamata itu. Nah, itulah yang selama ini menjadi basis utama masyarakat atau klien kami meneliti bahwa ini yang menjadi masalah dari ijazah itu karena foto dari pemilik ijazah itu tidak sama dengan foto yang ada di ijazah itu. Selain ya, kalau secara keahlian Roy Suryo sudah menegaskan usia dari foto yang ditempelkan dalam ijazah itu jauh terlalu muda untuk usia yang sekitar ya 40 tahun lah begitu. Oke, saya kira itu yang penting ya, nanti akan kita proses lebih lanjut di dalam proses persidangan begitu. Oke. Kan waktu itu minta ijazah ditunjukkan, Bang Rifai, sudah ditunjukkan. Masih ada masalah baru lagi, Bang Rifai. Sedangkan ini kan proses hukum sudah semakin cepat nih ya, sudah masuk tahap 1, paling tidak jaksa sudah bekerja di sana. Ya, jadi mulai dulu dari ijazah yang ditunjukkan, akhirnya sudah ditunjukkan dan benar sesuai dugaan kan. Sekalipun tidak ditunjukkan, pasti ada isu-isu baru yang dilempar. Buat kami itu biasa. Makanya karena itu juga dari awal kami sudah menghitung ini lebih baik diselesaikan di pengadilan. Meskipun dituding ada ketidakcocokan itu, foto antara foto lama dari Pak Jokowi. Ya, itu kan hanya pendapat. Karena kami paham juga, sekali diakui itu ijazah, maka sempurnalah persangkaan pidana yang ada pada dirinya. Jadi kembali lagi ya, kalau dia mengakui ini ijazah asli, fitnahnya terbukti. Jadi sampai kapanpun pasti para tersangka itu akan bilang itu tidak asli. Sampai kapanpun. Agar terbebas dari pasal. Jadi kami mengertilah dengan dalil-dalil yang dilempar ya. Siapa buktinya juga ya foto-foto itu ya, Bang Rifai? Soal foto-foto saya kadang suka geli-geli sendiri gitu ya. Karena ramai tuh. Bagaimana kita, sebenarnya gini deh, gampang aja. 30 tahun yang lalu siapa yang tahu foto itu adalah foto Mbak? Masa orang TV One di sekitar sini bisa melihat itu foto Mbak atau bukan? Yang paling tahu adalah orang yang hidup di saat itu. Ada saksi-saksi di sekitar. Saksi-saksi fakta bahwa betul Pak Jokowi di tahun 85 wajahnya seperti itu. Itu kan yang paling logis. Orang 50 tahun yang lalu harus lihat ini Darwin mukanya seperti ini lah. Ini kan susah. Dan juga nggak ada aplikasi yang teruji secara forensik. Tapi biarlah, ini kan dinamika persidangan. Harus membela diri gitu ya. Yang pasti kami terus mengikuti proses hukum ini, tidak reaktif. Dan kemarin juga good news-nya ya. Jadi saya jujur aja agak salut ya dengan Pak Jokowi, ternyata beliau konsisten. Karena statement terakhir adalah sekalipun dimaafkan hukum jalan terus. Tapi kemarin ada kunjungan dari Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis ya. Dan ternyata dari perbincangan itu ya sekitar sejam lebih, sejam setengah bahkan. Dari setengah 4 sampai setengah 5 sampai jam 6 ditutup maghrib. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk memaafkan. Ini sesuatu yang kami juga cukup surprise ya, beliau begitu legowo. Padahal Bang Egy ini dengan beliau ini udah lama, bukan baru kemarin ya. Sejak 2022 menggugat gitu ya. Dengan segala upaya advokasi dan segala macamnya. Begitu juga pembicaraan di media selama juga Bang Egy cukup menyerang. Dimaafkan ini konteksnya apa ini? Ya dimaafkan dalam arti bahwa persoalan-persoalan yang selama timbul mereka sudah saling memaafkan ya, dan kami pun juga kemarin dapat amanah dari Pak Syarif untuk melihat secara hukum dengan pemaafkan di Solo ini, apakah ada kemungkinan dampak hukum yang meringankan kedua tersangka ya. Dan kami sekarang sedang mengkaji antara beberapa pilihan yang ada, termasuk berkoordinasi juga dengan pihak Polda yang mungkin, karena kembali lagi kalaupun dia RG misalnya gitu ya, ini kan ada 3 pilihan, RG, plea bergen, atau saksi mahkota. Ini semua harus sepersetujuan dari aparat terkait. Dan nanti kita akan masuk ke sana lebih dalam, Bang. Tapi terkait dengan putusan Komisi Informasi Pusat, Bang, tanggapan Pak Jokowi sendiri? Kita kan ada masalah gitu ya, karena itu bukan kami. Ya, tapi kalau kami tidak berikan. Ya, karena kembali lagi kami merasa kalau Pak Jokowi kan sudah menjadi warga biasa, bukan pejabat publik, tidak ada kewajiban untuk menyerahkan. Bahwa beliau mendapatkan itu dari KPU, Kemendikbud, silakan saja, itu data terbuka kok. Ya, bahwa instansi yang terkait juga sebelumnya menolak ya mungkin juga mereka punya kepentingan, punya argumentasi. Jadi itu sih nggak ada masalah, karena kembali lagi buat kita sih senang-senang saja. Justru kalau tidak ada ijazah legalisir di KPU kita ngeri dong. Berarti persyaratan tidak perlu. Justru kalau ada berarti apa? Selama ini Pak Jokowi mengikuti semua prosedur dengan baik, bahwa ada ijazahnya dan sudah legalisir.
Legalitas itu apa sih artinya? Keaslian dari institusi yang menyerahkan. Ya. Bahwa kemarin mungkin agak dengan institusi, ya saya nggak ngerti juga ya. Mungkin cara approach-nya yang kurang pas, sehingga mungkin KPU juga tidak memberikan. Tapi biarlah itu dinamika yang bagus ya. Tapi kalau Pak Jokowi kembali lagi, untuk data di luar silakan saja. Tapi untuk yang beliau memang menjaga hukumnya lebih kurang. Kedua, ya kembali lagi kita tidak melihat tujuan meminta ijazah ini positif. Gitu ya. Jadi kami juga perlu protek lebih kurang. Oke, Prof, setelah berlakunya KUHP dan juga KUHP baru, apa yang akan terjadi perbedaan dari kasus ini, Prof? Ya, bahwa dengan KUHP maupun KUHP yang baru, keadilan restoratif menjadi semakin diberikan payung hukum gitu. Kalau sebelumnya kan ada ketentuan sektoral, ada di Perma, ada Perja, ada kemudian Perpol gitu ya. Terus sekarang menjadi satu ketentuan yang tercantum di dalam KUHP maupun KUHAP. Yang harapannya bahwa proses penyelesaian perkara tadi itu bisa menggunakan pendekatan keadilan restoratif tadi itu. Itu yang pertama. Jadi diminimalisasi upaya untuk kemudian memenjarakan. Karena itu dipikirkan bahwa tidak terlalu efektif, ada dampak negatifnya, dan beban negara cukup banyak, dan lain sebagainya. Nah, pada sisi yang lain tentunya bahwa dengan adanya masa ya transisi, dan sekarang sudah secara resmi ya 2 Januari 2026 menggunakan KUHP yang baru dan KUHAP yang baru, maka tentunya aparat penegak hukum itu salah satu ketentuan yang jelas bahwa menggunakan KUHP yang baru atau menggunakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Maka ini sebetulnya orientasi dari KUHP maupun KUHAP ini lebih memberikan perlindungan misalnya kepada seorang terdakwa, seorang tersangka, meskipun juga tentunya tidak mengabaikan kondisi korban atau kemudian pelapor. Kalau dalam konteks ini nanti arahnya akan kemana ya proses hukum yang akan berjalan nanti ya? Nah, karena sekarang prosesnya sudah dilimpahkan kan, berarti P19, belum tahap 1, P19 dalam arti bahwa penyidik sesuai dengan timeline yang ada segera melimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk apa? Diteliti, diperiksa, dikoreksi, dan diberikan petunjuk. Nah, nanti munculnya petunjuk-petunjuk dari jaksa, harus periksa ahli ini, harus periksa ini, dan sebagainya, supaya jaksa nanti itu ketika menyidangkan memang sudah punya keyakinan yang kuat. Maka tidak mungkin juga ini cepat, karena mungkin saja terpengaruh oleh petunjuk-petunjuk saja. Mungkin harus ada ijazah aslinya, harus ada saksinya, dan sebagainya. Maka ini kita tunggu saja setelah dilimpahkan oleh polisi kepada jaksa ini, maka akan dipelajari apakah proses penyidikan pemberkasan oleh penyidik sudah benar atau belum. Maka ketika belum, akan diberikan kembali untuk dilengkapi. Nah, setelah lengkap baru kemudian P21 dilimpahkan tersangkanya, dilimpahkan barang buktinya, baru disidangkan. Dan menurut saya ini tidak perlu ragu-ragu lagi untuk seandainya nanti disidangkan. Kan sebetulnya momentum yang ditunggu semuanya kan. Ya, momentum yang ditunggu semuanya. Pak Jokowi juga mungkin juga menunggu, Mas Roy dan kawan juga menunggu supaya publik akhirnya menilai kan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan kan itu. Yang penting adalah semua berada dalam koridor hukum, semua dalam konteks bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Saya kira dengan KUHAP yang baru ini, bagaimana penyidik maupun nanti jaksa tidak bisa lagi misalnya bermain-main ya gitu, tetapi karena pengawasan publik akan semakin kuat, semakin transparan. Jadi menurut saya akan lebih baik misalnya jaksa segera memeriksa, segera memberikan petunjuk kalau ada kekurangan, dan nanti segera P21 disidangkan di dalam pengadilan, dan itu nanti semuanya terbuka dan memungkinkan lagi bahwa bisa dimaafkan, dibebaskan, dilepaskan, atau kemudian dinyatakan bersalah. Jadi semuanya kan menggunakan praduga tidak bersalah. Jadi belum ada apa-apa meskipun statusnya masih tersangka. Karena dalam misalnya KPK kemarin kan sudah membuat keterangan kan, dalam menetapkan tersangka dilarang melakukan perbuatan yang berpotensi menggunakan praduga bersalah. Artinya memang sekarang praduga tidak bersalah sangat dikedepankan gitu loh. Ya, termasuk juga restoratif justice yang tadi ada sampaikan ya. Nah, bagaimana kemudian keberlangsungan dari kasus ini dengan KUHAP yang baru begitu ya? Tahap ini apakah kemudian bulan depan misalnya sudah P21, proses sidang sudah di depan mata. Nah, kita ingin lihat nanti dampak hukumnya seperti apa. Saat lagi kami bahas untuk Anda ya. Kasus ijazah ya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri.
Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kombes Iman ya, tadi juga disinggung oleh Prof. Supardi gitu. Memang dalam KUHP kita yang baru, ini memang RJ Restoratif Justice kan diakomodir gitu ya. Oke, ini sudah masuk P19, sudah tahap 1, sebentar lagi kemudian akan cepatlah menuju ke P21. Akankah ada langkah-langkah hukum untuk RJ saja lah, ini kan payung hukumnya juga sudah jelas. Saya justru melihat memang intensi penyidik itu mengarahkan ke situ. Harusnya kan tidak demikian. Sehingga saya membaca corak penegakan hukumnya itu mengikuti arahan Solo begitu. Kenapa demikian? Solo minta itu? Iya, kenapa demikian? Saya tafsirkan itu adalah begini. Janji penyidik itu kan setelah gelar perkara khusus itu kan akan memanggil saksi fakta yang meringankan dan ahli dari para tersangka yang sudah diajukan. Justru itu yang kami tunggu-tunggu. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Dan sudah lama tidak ada update. Tapi tiba-tiba ketika ada pergerakan di Solo dengan datangnya ES dan DHL, dan memang mereka keduanya menginginkan restoratif justice, barulah kemudian ada tindakan pelimpahan berkas ini dari penyidik kepada jaksa. Yang di dalam pelimpahan itu ada 2 hal. Pertama, mengakomodir adanya restoratif justice. Yang kedua, mengancam dalam tanda petik. Itu gertakan itu maksudnya? Ya, gertakan yang dalam tanda petik mengancam orang-orang yang nggak mau restoratif justice, ya ini akan ke persidangan. Kekeliruan daripada ancaman itu dari sisi prosedur adalah pertama, penyidik Polda itu melangkahi statement mereka sendiri yang sudah menjanjikan akan memanggil ahli. Berarti Pak Kosi menurut Anda ini sengaja ditunda-tunda kemarin menunggu KUHP baru berlaku? Bukan menunggu KUHP baru, menunggu atensi Solo. Solo maunya gimana? Oh, ternyata setelah ada pertemuan Solo katakan, ayo lanjutkan. Nah, tapi bentar, ini kan nampaknya jadi menuding bahwa polisi ini bekerja tidak sesuai dengan prosedurnya. Tadi parameternya jelas. Kalau dia sesuai prosedur, harusnya komitmen yang pertama adalah pemanggilan saksi dan ahli yang meringankan sesuai dengan hasil gelar perkara khusus. Itu belum ya? Belum sampai hari ini begitu loh. Kok tiba-tiba setelah ada peristiwa Solo langsung dilimpahkan? Seolah-olah, biarinlah limpahan dulu. Toh nantinya juga akan ada petunjuk dari jaksa, apalagi berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Tidak mungkin juga kita tahan di penyidikan akan lengkap. Akan selalu ada petunjuk jaksa, apalagi menggunakan pasal yang pasti akan berubah. Jadi saya melihat memang ada corak ya Solo yang mengagitasi proses penegakan hukum sehingga tidak lagi mengikuti apa yang sebelumnya sudah dikomitmenkan oleh penyidik Polda. Kalau menurut Anda, dugaan Anda nih? Nah, yang pertama, disimpangi tahapannya. Yang tadinya akan memanggil ahli yang meringankan, saksi yang meringankan. Yang kedua, kenapa itu segera di follow up setelah ada kunjungan ES dan DHL ke Solo yang mereka minta restoratif, seolah-olah itu sudah dipenuhi dengan adanya permaafan, proses secara hukum. Kenapa? Karena Jokowi menyatakan secara permaafan sudah diberikan, tetapi perkara proses hukum. Dan proses hukum untuk bisa lepas nggak cukup dengan maaf Jokowi. Dia harus mengajukan restoratif justice. Dan restoratif justice itu nanti akan dijadikan sarana untuk memecah belah. Kubu yang mau minta maaf, yang sudah tunduk oleh geng Solo, nanti bisa dilepaskan. Nah, kubu yang ngeyel, yang nggak mau minta maaf, padahal belum jelas kesalahannya apa, belum jelas juga ijazah itu apakah hasil palsu, belum ada putusan hukum terkait itu, nah, dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir begini ya, strategi pecah belah kubu Jokowi yang dirasakan hari ini oleh kami itu biasa saja bagi kami. Karena begini, sederhana saja, kalau seluruh rakyat saja sudah bisa dipecah belah selama 10 tahun, ada cebong kampret, itu kan di periode Jokowi perpecahan itu. Nah, sekarang apalagi di kubu kami. Tapi sekali lagi kami tegaskan, datangnya Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Justru semakin menegaskan mana hitam, mana putih, mana pejuang, mana pecundang. Tudingannya serius loh, Bang. Ya, kembali lagi itu kan hanya sekedar pendapat ya. Enggak direspon dulu, Bang. Kembali lagi tidak mungkin lah Pak Jokowi mengagitasi penyidikan, gimana caranya ya. Pak Jokowi sudah jadi warga negara biasa. Bahwa sebagai pelapor ada kepentingan mungkin, tapi tidak mungkin melakukan direction itu sangat. Dan kami sudah tahu dari awal kok bahwa kami dapat informasi bahwa bulan Januari itu memang pelimpahan.
Justru kami juga bertanya pada penyidik. Bang Koji nggak dikasih? Nggak ada informasi sama sekali. Kami pelapor harus dapat informasi karena dikenal SP2 surat perkembangan hasil penyidikan itu secara tertulis. Justru yang kami tanyakan adalah lebih kurang ini kok ahli nggak muncul-muncul, saksi nggak muncul-muncul, padahal yang punya kepentingan kan para tersangka. Dari sejak penahanan loh, janji akan mengajukan sudah kita kirim loh surat resminya, nama-namanya lengkap, ya, ahli pidana 2, ahli ITE sudah ada, ahli bahasa sudah ada. Yang punya kepentingan yang mengajukan. Sudah kami kirim. Ya, datang ke sana Sudah kita kirim, kalau perlu tiap hari. Kalau saya jadi lawyer saya tiap hari. Oh, udah ada janji, karena sudah ada janji akan mau dipanggil, kami komitmen menghargai janji dari penyidik Polda. Ahli-ahli kami dipanggil, tiba-tiba pelimpahan. Ini ya baru itu silakan, nah itu kan tugas profesi masing-masing, selesaikan. Jangan dilimpahkan persoalan itu ke kami ada urusan di situ. Kalau kami, tugas kami adalah kehadiran di Solo, tiba-tiba ada pelimpahan, itu kecurigaan dari Bang. Dari awal kami, yang tadi saya bilang, kami sudah tahu di bulan Januari, mereka sudah ada namanya rendik. Di bulan Januari itu akan ada pelimpahan untuk mulai dipelajari. Bahkan kami mendesaknya dari Desember. Belum siap katanya gitu kan. Nah, lalu kita juga mana tahu Bang Eki mau datang, siapa yang tahu gitu ya. Tahu-tahu beliau datang, memang diakomodir difasilitasi teman-teman Rejo, datang, kami juga pasti kabari di Jakarta udah nggak mungkin berangkat gitu ya. Itu mendadak sekali kan. Kalau kami tahu kan kami dampingi karena di situ ada pengacara juga Bu Neti gitu ya. Harusnya sama pengacara di situ. Ada polisi aktif juga info di sana. Ada 2 polisi aktif yang kami terima. Saya terima notulin tidak ada polisi aktif. Bahwa sebelumnya datang saya nggak tahu. Tapi kalau notulin yang saya baca apa hasil pertemuan dan itu secara protokoler notulinnya. Ada permintaan maaf, ada dimaafkan gitu ya. Lalu ada mencoba mencari penyelesaian secara hukum. Ada permintaan maaf ya? Kalau kata Mas Roy kan nggak ada tuh. Ya silakan aja kalau gitu ke sana mau ngapain? Mau makan rujak bersama atau gimana kan gitu. Jadi silakan ditafsirkan ya. Tapi buat kami nggak penting. Yang penting ada satu ya. Mungkin garis bawahi bahwa Pak Jokowi begitu legowo memaafkan. Itu nggak gampang loh ya. Mungkin kalau saya sendiri saya nggak maafkan gitu ya. Karena sudah demikian damage ya. Tapi beliau yang awalnya tadi arahan kepada kami lanjutkan ke sidang, tapi beliau langsung memaafkan dan kami cukup terkaget-kaget. Di antara PH pun terjadi perdebatan gitu ya. Loh kok semudah itu gitu kan. Tapi ya kembali lagi kita harus mengutamakan kepentingan klien. Dan memang secara hukum itu dimungkinkan. Nah kembali ke restoratif itu kan sebenarnya kan keuntungannya bukan keuntungan pelapor loh. Sekalipun itu win-win ya, tapi kembali lagi itu adalah lebih kepada kepentingan tersangka. Jadi nggak ada yang diuntungkan juga. Buat apa juga buat kami gitu. Kalau nggak ada kunjungan juga. Tapi masalah restoratif justice ini kan juga sudah disebut pada saat Komisi Percepatan Reformasi Polri begitu. Itu disebutkan waktu itu di awal bahwa ya kalau bisa sebenarnya ini kan tidak lanjut dari kegagalan mediasi, lalu saat sudah ditersangka ditawarkan restoratif. Tapi karena dalam proses mediasi semua menolak, akhirnya restoratif dengan cara mengendap-endap, sembunyi, lalu minta maaf gitu. Tapi bagi kami nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah lah bagi kami. Kita kan justru ini mengkonfirmasi Jokowi itu siap memaafkan asal strategi pecah belahnya berhasil. Dan saya katakan untuk saat ini memang berhasil saudara Jokowi memecah belah. Saya mau tambahin sedikit kembali ke yang tadi ya. Jadi bahwa RG itu ditawarkan di Komisi Reformasi bukan oleh kami loh ya. Mereka kami pasif. Tapi ternyata Pak Jokowi begitu legowo sekalipun arahan terakhir ke kami. Nah, kembali lagi bahwa ini pecah belah, saya nggak sependapat. Jadi memang secara hukum berarti bisa dikuatkan oleh Prof. Ini pilihan. Ini kan tersangka bertanggung jawab pribadi-pribadi. Ini bukan kolektif kolegial. Mereka boleh mengambil RG, mereka boleh menolak RG. Itu hak dari pribadi masing-masing. Bukan karena RG lalu wah tidak kompak. Yang tidak RG wah ini ngelawan terus. Itu hak pribadi masing-masing karena pertanggung jawabannya masing-masing. Dan kami pribadi menghargai semua sikap. Anda mau RG silakan, Anda mau terus membuktikan juga silakan. Bahkan kalau Pak Jokowi sendiri ya, kepentingan terakhir adalah, kemarin kita sempat challenge juga. Ini kalau sebuah RG gimana? Mas, tetap kami penting untuk ke sidang agar clear soal ijazahnya. Dan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Jadi kalau semua RG kan nggak mungkin. Jadi juga menurut saya Pak Jokowi tidak akan setuju kalau semuanya di RG. Karena ada kepentingan utama di situ. Kedua, beliau juga ingin nama baik dipulihkan dan itu hanya bisa melalui pengadilan. Baik. Prof, tadi Anda juga terkaget-kaget begitu ya, mengetahui bahwa informasinya saksi yang meringankan dan segala macam sudah diberikan ke pihak kepolisian tapi belum diproses sejauh ini. Justru pelimpahan berkas sudah dilakukan. Ada apa ini, Prof? Ya, mungkin ya soal waktu yang belum tepat ya. Mudah-mudahan nanti dalam konteks P19 nanti itu ada petunjuk dari jaksa untuk memberikan kesempatan
bagi para tersangka menghadirkan saksi meringankan dan ahli yang meringankan. Itu melompati prosedur nggak sih Prof? Tadi pertanyaan Kalau Bang dari Oji. timeline-nya Ya, gimana? kalau menurut saya sih melompati prosedur, karena apa? Karena memang sudah diberikan kesempatan, sudah mengajukan, sudah ada permohonan, tapi kok tidak diberikan kesempatan, ada apa kan gitu? Itu kan jadi Harus tiap hari nggak? Tadi Bang Rifai bilang tiap hari aja gitu. Ya saya Gimana kira kan sebenarnya? tiap hari mungkin bisa saja dilakukan kalau seandainya punya waktu untuk itu. Tetapi menurut saya kan tidak perlu seperti itu selama sudah ada kesempatan, sudah ada permohonan, dan itu hak bagi seorang tersangka untuk menghadirkan itu. Dan itu sebetulnya teknis saja. Soal nanti bagaimana analisis dari penyidik kan akhirnya kembali alat bukti yang lain. Jadi menurut saya memang sebaiknya segera dipenuhi ya hak dari tersangka, permohonan dari tersangka melalui penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan supaya menyempurnakan proses penyidikan ini dan tidak menjadi pertanyaan di dalam persidangan nanti apakah hak tersangka itu dipenuhi, karena KUHP yang baru ini justru memberikan perlindungan yang sangat baik kepada para tersangka, kepada pihak-pihak yang misalnya menjadi korban juga dilindungi, tetapi prioritasnya harus ada keseimbangan. Nah, kembali soal keadilan restoratif tadi itu, memang yang terpenting adalah bagaimana memulihkan hubungan kedua belah pihak ini tadi itu. Jadi memulihkan hubungan supaya menjadi saling memaafkan, saling berdamai. Tapi nampak-nampaknya Mas Roy dan kawan-kawan tidak akan melakukan itu. Dan Pak Jokowi pun juga sekarang tidak akan melakukan itu dalam konteks yang tertentu supaya apa? Kebenaran material ini menjadi terjawab. Karena nanti kalau seandainya ini keadilan restoratif masih menjadi misteri lagi, apakah ijazahnya asli atau palsu belum terjawab. Maka sudah bertahun-tahun kita menguras energi supaya mendapatkan kepastian. Lebih baik di dalam persidangan, tetapi sekali lagi semuanya berjalan secara elegan sesuai hukum acara yang ada. Dan hak kewajibannya juga dipenuhi, hak kewajiban terpenuhi dan menggunakan asas praduga tidak bersalah, dan kemudian semuanya dijalankan secara transparan, secara independen, secara akuntabel. Saya kira ini ada pertunjukan yang baik, pembelajaran bagi masyarakat bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah perbuatan yang telah dilakukan itu. Oke, menarik. Bang Hozi, jadi nggak akan RJ? Enggak lah, dan sejak awal kan narasi damai itu bukan dari terlapor, kan lucu. Selama saya berpraktik jadi pengacara, biasanya inisiatif untuk minta damai itu dari orang yang dilaporkan. Kok dari pelapor berkali-kali, baik dengan secara langsung atau melalui relawan atau meminjam pihak ketiga gitu. Bukan dari Pak Jokowi katanya intinya. Nah, ya nggak mungkin lah dari Jokowi. Tapi yang jelas itu justru makin meneguhkan keyakinan memang ada masalah. Sebab kalau tidak ada masalah kan sejak awal harusnya bisa ditunjukkan. Sebab kalau tidak ada masalah kan sebenarnya tidak perlu ada Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara. Sebab kalau tidak ada masalah kan tidak perlu juga jauh-jauh sampai 9 bulan hari ini atau bahkan nanti sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi sekali lagi karena ini sudah sampai tahap ini memang mau tidak mau harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengklirkan masalah ini bukan dengan perdamaian atau maaf-maafan. Oke, Bang Rifai terakhir. Jadi berkas akan segera disiapkan begitu ya menuju ke pengadilan. Kesiapan dari Pak Jokowi sendiri gimana? Nggak, beliau ready ya, mudah-mudahan juga kalau buat kami P21 agar lebih cepat sidang. Itu buktikan juga bahwa kami memang pengen sidang sesuai kepentingan kami. Nggak nunda-nunda Bahwa ya? ada beberapa tersangka yang mau turun dari gerbong kereta api ya kami hargai gitu ya. Pak Jokowi hadir nanti dalam sidang sebagai saksi. Dan Pak Jokowi siap. Ready betul untuk ke sidang menjelaskan. Bahkan Siap kok katanya. Itu yang kenapa penting juga itu. satu Prof, kenapa kami juga ingin ke sidang? Ini sudah banyak yang Tapi kalau turun yang- dari gerbong kereta api ketika kereta api itu kencang itu biasanya kan terlindas itu. Tapi satu hal yang penting di sini, korban di sini bukan hanya Pak Jokowi. Banyak institusi juga sudah teraduk-aduk, UGM, KPU dan segala macam. Mungkin kalau semua terang menerang juga institusi itu mereka bisa dipilihkan Clear, dengan baik. clear, Jadi ya. ini menurut saya ini hal yang paling baik adalah ke sidang kita semua dukung. Siap Agar hadir, semua terang siap menjadi menerang. saksi Pak Pasti, Jokowi. kalau itu 100%. Oke, kita tunggu nanti keberlangsungan seperti apa ya. Semoga P21 cepat dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bukti-bukti dipaparkan dalam persidangan. Terima kasih Prof. Terima Oke, kasih Mas sama-sama Hozi. Bang semuanya. Rifai, terima kasih banyak.